Isu penolakan pembayaran tunai di gerai Roti O terus bergulir dan memunculkan rasa penasaran baru di kalangan publik. Setelah video seorang nenek gagal membeli roti karena hanya membawa uang cash viral di media sosial, perhatian netizen yang budiman tidak lagi berhenti pada kebijakan pembayaran saja. Banyak yang mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok pemilik di balik merek Roti O yang kini jadi sasaran amarah publik. Dalam video viral itu, terlihat upaya seorang pria membantu sang nenek yang kebingungan karena tidak memiliki akses kris. Namun, transaksi tetap ditolak karena aturan gerai yang hanya melayani pembayaran digital. Seiring viralnya insiden tersebut, manajemen Roti O akhirnya menyampaikan permohonan maaf dan mengklaim sistem non-tunai diterapkan demi kemudahan serta promo pelanggan. Di tengah polemik, muncul anggapan keliru bahwa Dude Herlino adalah pemilik Roti O. Faktanya, Dude Herlino hanya berperan sebagai brand ambassador. Roti O sendiri dimiliki PT Sebastian Citra Indonesia dengan Rifki Muhammad sebagai pemiliknya. Perusahaan ini berdiri sejak 2012 dan pertama kali membuka gerai di stasiun Jakarta Kota, sebelum berekspansi ke bandara, stasiun hingga berbagai pusat keramaian sebagai strategi pemasaran. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini klarifikasi dari Roti O ya, yang kemarin sempat viral beritanya, videonya seorang nenek-nenek yang ditolak pembayarannya karena membayar secara tunai. Dari klarifikasi Roti O ini sebenarnya niatnya baik mewajibkan customer-nya untuk membayar secara non-tunai. Soalnya nih outlet kami bertujuan untuk memberikan kemudahan serta memberikan berbagai promosi dan potongan harga. Tujuannya baik sih, baik banget. Tapi Oke, menurut aku dari kejadian ini tidak sepenuhnya salah dari kasir. Kenapa? Karena kasir itu mengikuti sistemnya. Kalau seandainya karyawannya ini melanggar dari sistem yang telah dibuat oleh bosnya, maka karyawan itu yang akan kena imbasnya gitu ya, kena masalah. Coba kamu bayangkan kalau seandainya karyawan kasir itu melanggar SOP yang telah diterapkan oleh sistem bosnya, maka gimana akan terjadi? Ya, maka karyawan itu akan kena masalah, ditegur, kalau berulang kali ketahuan seperti itu, kalau dipecat gimana? Di Indonesia ini lapangan pekerjaan susah banget, gak mungkin dong dia meninggalkan pekerjaan yang udah dia dapatkan dengan susah payah. Ya akhirnya mau gak mau, tega gak tega, dia tetap melaksanakan SOP di tempat pekerjaan itu. Tapi ini menurut aku ya, kalau menurut kalian bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Secara terbuka melalui unggahan Instagramnya, Roti O menyampaikan permintaan maaf atas kejadian yang beredar serta ketidaknyamanan yang ditimbulkan terkait sebuah insiden beberapa waktu yang lalu di mana salah satu gerai Roti O yang tidak menerima atau menolak pembayaran melalui cash oleh salah satu calon konsumen Roti O yang berbelanja. Pihak Roti O menjelaskan bahwasannya penggunaan aplikasi dan transaksi non-tunai di outlet kami itu bertujuan untuk memberikan kemudahan serta memberikan berbagai promosi atau promo dan potongan harga bagi pelanggan setia kami. Lanjut lagi disampaikan bahwa saat ini kami telah melakukan evaluasi internal agar kedepannya tim kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Aduh, gara-gara nenek yang lagi viral nih, Roti O kena semprot sama si abang ini. Bingung juga siapa yang harus disalahkan, apalagi memang sistem Roti O itu dari dulu gak bisa bayar cash ya. Walaupun sekarang era digital, ternyata belum bisa diterapkan 100% di negara kita, karena masih banyak juga yang belum memiliki digital, terutama pembayaran kris nih di Roti O. Pasti banyak juga yang berpikir, kenapa sih nggak sama pegawainya aja, terima cashnya terus bayar kris sama pegawainya. Ternyata itu kan sudah SOP-nya, dilarang. Nah, dimana sekarang itu pekerjaan sulit lagi didapatkan. Kalau si karyawan melanggar, taruhannya itu dikeluarkan dari pekerjaan. Jadi buat kalian, apa pendapat kalian tentang yang viral ini?
Ya ini guys, lagi rame di sosial media menjadi pembahasan karena ada nenek-nenek yang tidak dilayani beli roti karena pakai uang cash, sedangkan pihak penjualnya atau perusahaannya itu harus menggunakan QRIS. Akhirnya ada mas-mas yang marah kepada pihak mbaknya itu karena tidak mampu melayani si nenek-nenek tersebut. Ya, ini jadi ramai pembahasan di sosial media soal uang cash, QRIS dan segala macam. Sebenarnya bukan, kalau mbaknya sih saya pikir bukan salah mbaknya karena dia cuma mengikuti SOP perusahaan, dan kita juga yang kerja juga kita tahu ya, kita harus mengikuti SOP perusahaan. Tapi di satu sisi bagi saya memang teknologi ini memudahkan kita untuk melakukan segala sesuatu, tapi kan uang cash ini juga masih menjadi diakui pembayaran oleh negara. Jadi harusnya ya ini kan keinginan kita, para penjual atau tenan-tenan itu juga harus menyediakan uang cash karena kan masih diakui negara ya guys ya. Jadi akhirnya ini rame menjadi perbincangan soal uang cash dan QRIS segala macam. Menurut kalian gimana nih guys? Nih ya, Rotio, kalian tuh kenapa sih bikin kebijakan tuh aneh banget? Jujur aku baru tahu. Setiap kali aku bepergian pakai transportasi umum, aku selalu beli Rotio ya. Mau itu di bandara, mau itu di stasiun yang ada stand Rotio, aku beli Rotio ya. Aku beli Coffee Bond. Tapi kemarin terakhir anakku outing class, aku jujur emang nggak beli di stasiun. Karena apa? Karena dia datang udah langsung dapet Rotio dari wali murid temennya, kayak gitu. Jadi ya udah, sampai balik dia minta lagi nggak aku kasih karena selalu ada batasannya kan. Nah, keesokan harinya 2 atau 3 hari setelah itu aku tuh ada urusan buat ke rumah sakit. Nah, di salah satu rumah sakit kota Kediri, karena kebetulan aku ke rumah sakit tersebut itu ada stand Rotio. Karena setiap kali ke stand Rotio anak aku mau dan selalu aku belikan. Langsung lah dia ke stand, aku bilang ntar lah dulu, kita jenguk dulu, habis jenguk kita beli, kayak gitu kan. Oke, singkat cerita kita balik. Nah, kita mampir ke stand Rotio tuh kan transparan ya, jadi kita mau dari sisi sebelah kiri pun harusnya karyawannya tuh lihat kiri atau kanan, nggak harus dari depan, ya kan? Cuman nggak ngerti, kayaknya standar si mbaknya ini tinggi banget, harus sesuai prosedur gitu ya. Jadi si mbaknya tuh duduk-duduk di lantai, di dalam booth itu, dan aku standby di depan booth, karena anak aku sama ibu aku lagi lihat gambar-gambar yang di sisi sebelah kiri waktu itu. Terus ibu aku tuh teriak-teriak kayak gini, "Mbak, mau esnya dong." No respon guys, tidak ada respon dari karyawan Rotio di booth itu ya, di booth rumah sakit yang aku bilang. Aku liatin aja, ini orang kok cuma duduk di situ ya, padahal ada suara beli, "Mbak, es dong," gitu. Akhirnya aku bilang kayak gini, "Mah, sini loh dari depan." Aku kayak begitu, pindahlah ibu aku sama anak aku ke bagian depan. Terus baru deh, "Mbak, mau esnya dong," maksudnya Rotio yang di dalamnya ada es krimnya itu loh, itu. Tapi ternyata si mbaknya tuh jawabnya kayak gini, "Mohon maaf kak, kita tidak bisa menerima pembayaran cash," gitu, nggak bisa terima duit, bisanya pakai kris. Terus aku gini, kok bisa ya? Maksudku bukannya e-money itu sebagai bentuk alternatif ya, biar kita nggak ribet bawa uang gitu. Tapi kan nggak boleh ya harusnya kayak gitu. Uang kan alat pembayaran yang sah ya. Terus gimana seandainya banget yang masuk ke rumah sakit itu adalah sepasang kakek dan nenek, dan dia pengen roti itu gitu, kayak yang di video tersebut, nggak jadi makan dong. Hanya karena kalian bikin kebijakan nggak bisa terima cash. Kenapa harus cash? Bukannya uang juga alat pembayaran yang sah? Ya udah deh, habis mbaknya kayak gitu aku cuma ngeliatin aja kayak, aduh ini dari first impression aja udah nggak enak nih. Terus aku, ya udahlah beli es krim di tempat lain aja. Aku kayak gitu. Padahal aku bawa guys, selalu, namanya anak muda ya, pasti ada m-banking dong. Ada dong, bisa, e-money selalu ada. Cuman aku kayak, udahlah nggak usah lah gitu. Udahlah ya udah, akhirnya balik aja. Rotio kenapa sih? Kaget banget, tau, kayak shock banget kenapa harus pakai kris, kenapa nggak bisa tunai, ada masalah apa?